nama saya Safia, program studi saya Pendidikan Bahasa Arab di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Konten kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari mata kuliah filsafat pada semester 1. Ini juga bagian dari tugas UAS saya, jadi selamat menonton. Oke, yang pertama mengenai hakikat filsafat. Filsafat sebagai proses, produk, objek, material, formal, manfaat studi. Sebelum ke arah situ, kita harus tahu dong mengenai pengertian filsafat itu sendiri. Jadi, sedikit saya paparkan mengenai pengertian filsafat itu sendiri. Pengertian hakikat filsafat. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab dan juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Pada garis besarnya, pengertian filsafat itu dapat didefinisikan secara sederhana dan dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap hikmah, dan berusaha untuk mendapatkannya. Sebenarnya, filsafat merupakan hasil pemikiran yang didasarkan oleh rasio, yaitu akal, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka capaiannya kadang-kadang bisa benar, tetapi karena ia bukan wahyu, maka akal pun bisa keliru. Oke, itu saja mengenai pengertian filsafat. Langsung ke pembahasan utamanya, yaitu mengenai filsafat sebagai proses dan produk, objek, material, formal, dan manfaat studi. Filsafat sebagai proses. Filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai objeknya. Nah, sistem pengetahuan ini yang bersifat dinamis. Selanjutnya, filsafat ilmu sebagai produk adalah pengetahuan ilmiah yang kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pragmatisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya, filsafat sebagai objek material ialah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan realitas, ada dalam pikiran rasional, maupun ada dalam kemungkinan. Ya, semuanya filsafat sebagai objek ini sebenarnya ada 3 macam, yaitu yang saya sebutkan tadi. Baik, yang kedua, mengenai ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala suatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada, itu nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak, tidak terlihat. Yang ketiga, filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu agama. Filsafat ilmu adalah menyelidiki tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Jadi, filsafat ilmu sebagai kelanjutan ini dari perkembangan filsafat. Pengetahuan juga adalah merupakan cabang dari filsafat. Sedangkan filsafat ilmu agama identik dengan kepercayaan, keyakinan, dan sesuatu yang menjadi anutan. Konsep agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem mengatur tata keimanan, yaitu kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, yang keempat, filsafat barat klasik dan alirannya. Sejarah filsafat barat. Ya, saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme, yang berasal dari kata sophos, yaitu artinya cerdik atau pandai. Yang kelima, filsafat Islam dan Barat abad pertengahan. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang Tuhan, tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Mengenai pengertian filsafat Barat abad pertengahan. Tentang filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Barat abad pertengahan kurang lebihnya pada tahun 476 sampai 1492 juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Ya, abad gelap. Pendapat ini berdasarkan pada perdekatan
pendekatan sejarah gereja. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran. Selanjutnya yang keenam dan yang ketujuh tentang filsafat barat pada masa Renaissance dan modern. Masa abad Renaissance dikenal dengan masa pencerahan. Walaupun sejarawan abad ke-19 mengatakan bahwa abad ke-Renaissance merupakan abad di mana perubahannya jelas dari pola pemikiran dan di abad pertengahan sejarawan modern lebih memperhatikan nilai kesinambungan antara kedua era tersebut. Karena terjadinya perbedaan pendapat, maka beberapa sejarawan memutuskan untuk menghilangkan menggunakan kata masa pencerahan. Jadi pada masa itu sudah diputuskan oleh sejarawan untuk tidak menggunakan kata masa pencerahan lagi gitu. Filsafat pada masa Renaissance memiliki sifat rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal tergantung pada subjek yang menggunakannya. Kemudian terlahirlah filsafat modern. Lahir pertama kali itu di Prancis, Jerman, Inggris pada abad ke-20. Nah, masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern itu sendiri. Dan dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad ke-15 sampai ke-16 atau pada akhir masa Renaissance baru setelah munculnya filsafat modern. Yang ke-8, filsafat barat modern. Empirisme, positifisme, pragmatisme. Empirisme ialah kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu empirikos, yang berasal dari kata empiria artinya pengalaman. Menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada hakikatnya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu, ia memiliki pengetahuan. Teori makna pada aliran empirisme biasanya dikatakan sebagai teori asal pengetahuan, yaitu asal-usul dari ide atau konsep. Jadi ide yang kita miliki itu sebenarnya mencangkup penginderaan, passion, dan emosi. Selanjutnya, positifisme. Positifisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, dan tentunya nyata. Lanjut, pragmatisme diambil dari kata pragma, yaitu bahasa Yunani, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme mula-mulanya diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce sebagai metode filsafat. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang poin-poin dari mata kuliah filsafat pada semester 1 yang udah saya jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.